Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'du. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, aw qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa MIDI TV, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kepanjangan umur, kesehatan badan, sehingga kita bertemu pada bulan Ramadan yang diawali sekarang. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita, sehingga dapatlah kita semua menjalankan perintahnya, wabil khusus saum Ramadan yang kita lakukan saat-saat ini. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, qarabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, orang yang beriman, orang Islam mempunyai kewajiban-kewajiban. Di antaranya yang mungkin kita semua sudah mengetahuinya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, yang maksudnya berpuasa pada bulan Ramadan. Untuk apa? Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu, kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Cuma bedanya saja, syariat yang diajarkan dari nabi-nabi yang terdahulu kepada umatnya untuk berpuasa berbeda-beda. Lah, untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disyariatkan Rasulullah, yang diwajibkan oleh Allah untuk kita, yaitu saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Supaya apa? Ya la'allakum tattaqun. Puasa ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu berpuasa, maka termasuklah salah satu takwa yang didapatnya, yaitu dia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Adapun tema yang kita baca atau kita bahas pada hari ini, yaitu Ramadan, bulan keampunan. Ramadan, orang yang diberikan Ramadan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mestinya hendaknya dia bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ramadan, memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya termasuk kita, sehingga kita bertemu pada bulan Ramadan, ini seakan-akan Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat Ramadan itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa beribadah, termasuk di dalamnya juga berpuasa,
Wa fi riwayatin, di dalam hadis yang lain, man shoma. Wa fi riwayatin man qama. Ada yang mengatakan barang siapa beribadah. Ada yang mengatakan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda barang siapa berpuasa. Karena dalam cakupan umum ibadah di situ termasuk juga puasa di dalamnya. Nah, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan karena dia memang beriman, wahtisaban, dan dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang orang tersebut, kata Rasulullah, nanti akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pemirsa, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih memberikan kepada kita. Semoga kita dapat melakukan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dapat melakukan puasa sebagai kewajiban kita, sekaligus juga puasa tersebut semoga menjadi pelebur penghapus dari dosa-dosa kita. Tentunya puasa kita didasari dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, mengharap pahala, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amal yang tidak didasari dengan ikhlas itu akan menyebabkan hancurnya atau tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya para pemirsa, ibadah puasa ini salah satu ibadah yang sangat berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain. Keistimewaan ibadah ini dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini kedudukannya hadis qudsi, yang Allah langsung membalas sendiri dari ibadah puasa seorang hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yakni hadis qudsi, as-saumu li, kata Allah, puasa kalian itu untukku, kata Allah, wa ana ajazibih, dan aku yang akan membalas dari puasa kalian. Berbeda dengan amal ibadah yang lain, berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang lain yang memang nilainya ibadah yang mendapatkan pahala juga di sisi Allah. Puasa yang Allah langsung memberikan pahalanya, sehingga para malaikat pun bingung seberapa nilai puasa ini, seberapa dapat puasa ini yang diberikan oleh Allah kepada kita pahalanya. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kenapa? Karena ibadah puasa ini, para hadirin wal hadirat, shaimin wa shaiman, ibadah rahasia, bisa dikatakan ibadah rahasia yang tentunya akan terhindar daripada penyakit-penyakit yang seperti dihinggapi penyakit ria, penyakit ujub misal, yang mungkin bisa menghinggapi pada ibadah-ibadah yang lain. Lah, kalau puasa yang kita lakukan, orang tidak tahu kita ini puasa atau enggak. Terkadang orang enggak tahu. Kenapa? Karena termasuk ibadah rahasianya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tentunya ibadah puasa ini mestinya kita jaga juga dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya benar-benar bernilai dan memang puasa kita menjadi puasa yang berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang berkualitas daripada ibadah puasa-puasa di tahun-tahun kemarin. Mungkin itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.